Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mengundang dengan hormat Pak Agus Mustafa. Fadhal, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Aca, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan mudah-mudahan kawan-kawan yang sedang diuji dengan sakit bisa segera mendapatkan kesembuhan, pulih kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari minggu yang lalu, di mana kita sudah memulai atau melakukan kajian terkait dengan Arsy Allah. Kita banyak berdiskusi atau mengkaji terkait dengan makrokosmos, dengan jagat raya yang penuh dengan misteri. Dan luar biasa, sejauh ini yang sehebat itu pun yang kita pahami sejauh ini ternyata sangat sedikit sekali dibandingkan fakta-fakta fenomena yang terhampar di seluruh jagat raya. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang lebih banyak pada universe. Hari ini kita akan lebih memperdalam lagi dengan satu buku yang terkait dengan buku mengarungi Arsy Allah, yaitu yang berjudul Terpesona di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah satu tempat di langit yang ketujuh di mana Rasulullah bisa melihat jagat raya, bahkan melihat surga dari tempat itu, sehingga sangat menarik kita untuk melakukan kajian masuk ke kedalaman itu. Oke, saya share dulu materinya. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas sebuah peristiwa yang luar biasa, yang sangat fenomenal ya, dalam sejarah peradaban, karena sangat kritis baik dari sisi keimanan maupun dari sisi ilmu pengetahuan, yaitu peristiwa yang kita kenal sebagai Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita punya waktu sekitar 2 jaman untuk mengkaji hal yang sangat mendalam ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan beberapa hal yang menjadi poin dari peristiwa yang luar biasa ini. Ini adalah peristiwa yang fenomenal dan sangat mengguncang. Yang pertama adalah dari segi keimanan. Banyak orang yang tidak percaya atau meyakini tentang peristiwa ini, bahkan di kalangan, jangankan di kalangan non-muslim gitu ya, di kalangan umat Islam sendiri itu terbagi dalam beberapa golongan atau beberapa kelompok dalam tingkat kepercayaan yang berbeda, dikarenakan memang saking dahsyatnya peristiwa ini. Kelompok yang pertama dari sisi keimanan ini adalah orang yang mengatakan percaya sepenuhnya, seperti diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau mendapatkan gelar Siddiq itu karena beliau membenarkan Rasulullah terkait dengan peristiwa yang sama sekali ditolak oleh kalangan Quraisy waktu itu, kalangan musyrik, yang bahkan menjadikan itu sebagai olok-olok. Itu loh, Muhammad sudah gila, itu Muhammad sudah kena sihir apa segala macam, olok-oloknya kepada Nabi Muhammad, dikarenakan menceritakan sesuatu yang pada waktu itu dianggap hal yang mustahil sama sekali. Di mana Rasulullah menceritakan beliau berpindah atau melakukan perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram, ke Palestina, di Masjidil Aqsa, bahkan kemudian digambarkan naik ke langit yang ketujuh, kemudian turun lagi, balik lagi ke Mekah, digambarkan tidak sampai waktu semalam. Itu adalah hal yang sangat ya dianggap sebuah kemustahilan pada waktu itu. Sehingga ada beberapa kelompok, kalau kalangan yang musyrik atau orang-orang yang ingkar sudah jelas mereka tidak percaya. Tapi di kalangan umat Islam itu ada beberapa kelompok. Yang pertama percaya sepenuhnya, seperti Abu Bakar. Yang kedua yang ragu-ragu. Dan di kelompok ragu-ragu ini ada yang mengatakan percaya ya apa enggak ya gitu ya. Atau ada yang mengatakan percaya tapi kayaknya bukan dengan badannya, melainkan hanya penglihatan saja.
Penglihatan Rasulullah diperlihatkan oleh Allah berbagai macam fenomena atau penglihatan yang kita tidak bisa melihatnya. Artinya mereka berpendapat perjalanan itu sifatnya ruhiyah, bukan badaniyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang meyakini bahwa perjalanan itu ya perjalanan dengan badannya, bisa berpindah dengan badannya. Masalahnya tidak ada yang bisa menjelaskan lantas bagaimananya, gitu ya. Nah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita bisa mendapatkan kemungkinan-kemungkinan secara empirik, secara logis, rasional, dan secara ilmiah bahwa peristiwa itu sangat boleh jadi terjadi bukan hanya dengan ruhnya, tetapi dengan badannya. Oke, dari sisi keimanan saja sudah begitu mengguncangnya, bukan hanya pada waktu itu, melainkan sampai hari ini pun pendapat itu masih ada yang berpendapat itu dengan badannya atau ruhnya saja, atau ya ragu-ragu tanpa bisa memberikan penjelasan. Ada satu poin yang ingin saya tegaskan terkait dengan keimanan. Ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu adalah keimanan tanpa reserve, tanpa membutuhkan alasan, argumentasi apapun. Yang penting pokoknya sudahlah sami'na wa ata'na aja, percaya tentang peristiwa itu. Nah, ini seringkali digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas bahwa keimanan itu sesungguhnya tidak butuh argumentasi, tidak butuh ya data-data ilmiah, bukti dan sebagainya. Tetapi kita sudah membahasnya dalam episode-episode yang lalu bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu mengajarkan keimanan sebagai sebuah proses akal sehat. Nah, tapi kemudian dipertentangkan dengan Abu Bakar enggak gitu. Saya bilang loh, justru Abu Bakar itu menggunakan akal sehatnya. Karena pada waktu beliau itu belum bertemu dengan Nabi Muhammad, didatangi oleh seseorang dari kaum Quraisy itu memberitakan kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, itu loh temenmu itu Muhammad bin Abdullah itu sudah dikatakan gila dan sebagainya." Dia menceritakan bahwa dia melakukan perjalanan dari Mekah, Palestina, Sidratul Muntaha, balik lagi nggak sampai dalam waktu 1 malam. Bagaimana menurut kamu? Kamu percaya apa enggak? Nah gitu, tantangannya kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu cuma bertanya, siapa yang bercerita itu? Maka dikatakan oleh orang Quraisy ini, Muhammad sendiri. Terus kata Abu Bakar, kalau yang bercerita itu Muhammad bin Abdullah, maka saya percaya 100%. Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya keyakinan Abu Bakar itu memiliki dasar. Bukan keyakinan tanpa dasar. Apa dasarnya? Dasarnya adalah yang berbicara Muhammad bin Abdullah. Kenapa dia percaya kepada Muhammad bin Abdullah? Karena Abu Bakar ini teman sepermainan dengan Nabi Muhammad. Dia tahu persis siapa itu Muhammad bin Abdullah itu. Jadi selisih usia mereka itu hanya sekitar 2 tahunan begitu. Lebih mudah Abu Bakar, 1-2 tahun. Dia tahu persis sejak kecil yang namanya Muhammad bin Abdullah ini tidak pernah berbohong. Bukan cuma dia yang tahu itu, tetapi masyarakat Quraisy itu sudah meyakini itu dan bahkan menjuluki Nabi Muhammad dengan sebutan atau julukan Al-Amin, yang bisa dipercaya, yang tidak pernah berbohong. Jadi argumentasi ketika mengatakan bahwa beliau percaya tentang peristiwa itu ada dasarnya. Dasarnya adalah yang bercerita siapa. Kalau yang bercerita Muhammad bin Abdullah, saya percaya 100%. Oke ya, jadi ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa keimanan itu ya sudahlah ikut saja sami'na wa ata'na tanpa tahu masalahnya, tanpa tahu masalahnya. Tidak. Keimanan, keyakinan itu harus melalui proses keilmuan, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Oke ya, ini poin pertama yang ingin saya tegaskan. Yang kedua adalah dari sisi keilmuan. Jadi kalau dari sisi keimanan itu hanya orang-orang Islam saja yang kemudian
kita bahas, kita kaji. Tetapi kalau dari sisi keilmuan ini lebih luas lagi, termasuk orang-orang non-Muslim, kemudian menjadi cakupan kita untuk mengkaji ini apakah mereka bisa menerima secara keilmuan itu. Nah, cerita tentang peristiwa ini sudah pasti di zaman itu tidak bisa dijelaskan secara keilmuan, secara saintifik, karena memang belum berkembang sedahsyat yang sekarang. Jadi belum bisa dijangkau ilmu di zamannya, tetapi semakin terbukti di peradaban yang maju ini. Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah penelitian ya yang sekarang semakin intens yang dilakukan oleh para ilmuwan di negara-negara maju. Salah satunya yang paling intens adalah Cina, di mana mereka melakukan satu kajian atau satu penelitian dan pembuktian-pembuktian empirik terhadap satu teknologi, bukan cuma sains, tapi teknologi, yaitu teknologi teleportasi. Tele itu jauh, portasi, port itu adalah tempat keberangkatan atau kedatangan, ya pelabuhan, port, atau tempat kedatangan dan keberangkatan dan kedatangan. Jadi teleportasi adalah sebuah teknologi yang melakukan perpindahan atas sesuatu dari satu tempat A ke tempat B dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, sekarang ini Cina sedang mengembangkan apa yang disebut sebagai teleportasi kuantum. Teleportasi kuantum, jadi memindahkan partikel-partikel kuantum dari satu tempat ke tempat lain. Mereka sudah bisa memindahkan sejauh 500 km dengan secara real time, tidak ada atau tidak membutuhkan waktu sepersekian detik pun enggak gitu. Dikarenakan ada sebuah teknologi kuantum ya dalam mekanika kuantum yang disebut sebagai entanglement. Entanglement itu adalah keterkaitan antara satu partikel kuantum dengan partikel kuantum yang lain yang memiliki spesifikasi sama. Jadi gampangannya kalau ada dua partikel kuantum kembar A dan B, di mana A sama dengan B dan B sama dengan A, kemudian dipisahkan jaraknya sejauh 500 km, maka menurut penelitian ilmuwan-ilmuwan China ini, perlakuan terhadap partikel A itu seketika akan terjadi juga pada partikel B, meskipun jaraknya terpisah 500 km. Ini luar biasa ini. Jadi kalau misalnya partikel A diputar 180 derajat, maka partikel B di kejauhan sana itu juga akan berputar 180 derajat. Artinya ada sebuah transport informasi melewati jarak 500 km yang terjadi secara real time. Nah, ini akan mendasari teknologi internet ke masa depan. Yang sekarang ini internet sangat lemot ya, kata anak-anak muda, lemot lambat begitu. Delay, kadang-kadang hilang gitu ya sinyalnya. Wah, nanti ketika berbasis pada teknologi partikel kuantum atau teleportasi kuantum itu real time. Tidak lagi butuh waktu antara Indonesia dengan Amerika, dengan Timur Tengah, dengan Eropa. Itu real time. Di sini ada sebuah peristiwa, bisa diinformasikan secara real time terjadi di sana. Bapak dan Ibu sekalian, jadi perkembangan teknologi manusia itu sudah sampai sejauh itu. Membuktikan bahwa peristiwa di tempat A bisa langsung ditransport ke tempat lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, teleportasi, nanti ada macam-macam, ada teleportasi kuantum dan ada teleportasi partikel-partikel yang lain. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad ini dengan Isra Mi'raj-nya itu sekarang semakin mendapatkan tempat untuk bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, tetapi ini sungguh adalah peristiwa yang sangat fenomenal. Oke, ini sekedar menggambarkan kembali yang tadi itu keimanan Islam harus berbasis pada akal dan ilmu. Iman yang kokoh itu harus melewati ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tidak boleh ikut-ikutan, harus melakukan kajian-kajiannya.
Meskipun kita bukan langsung penelitinya, tetapi berdasar data-data dalam khasanah keilmuan, kita melakukan kajiannya, maka kita akan mendapatkan keyakinan yang mantap. Apalagi kalau kemudian bisa menjalankan atau mengalami sendiri. Dan puncaknya adalah pembuktian yang berulang-ulang, yaitu hakul yakin. Tidak boleh ikut-ikutan. Yang ketiga, Al-Quran menggambarkan sebagai ulul albab yang bisa memadukan kecerdasan intelektual dan emosional secara simultan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum masuk ke perjalanan Isra dan Mi'raj ini, saya ingin menceritakan sedikit peristiwa yang pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad, yang peristiwanya itu mirip dengan apa yang terjadi saat Nabi mengalami Isra. Ya, bukan Mi'rajnya tetapi Isra-nya. Karena Isra dan Mi'raj itu adalah dua peristiwa yang berbeda. Isra itu adalah perjalanan horizontal dari Mekah ke Palestina. Sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan vertikal dari Palestina atau dari bumi ke Sidratil Muntaha, ke langit yang ketujuh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di zamannya Nabi Sulaiman itu pernah terjadi peristiwa yang kita kenal sebagai teleportasi itu. Yaitu ketika Nabi Sulaiman memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Ratu Balqis adalah ratunya negeri Sabak. Lokasinya kalau sekarang ini ada di sekitar Jazirah Arabia bagian selatan, yaitu di Yaman, sekitar di Yaman. Sedangkan Nabi Sulaiman itu posisinya, istananya atau pusat kerajaannya ada di Palestina, Israel, Palestina yang sekarang itu ada di utara. Sedangkan Mekah dan Madinah itu ada di antara keduanya itu. Nah, jarak antara Yaman atau negeri Sabak dengan negerinya Nabi Sulaiman di Palestina itu kurang lebih 2000 km. Nah, waktu itu Nabi Sulaiman digambarkan, diceritakan oleh Al-Quran menyurati Ratu Sabak itu. Ya, dinasehati dan seterusnya, dihimbau supaya mau masuk Islam. Ringkas kata, satu ketika Ratu Sabak ini ingin datang berkunjung ke negeri Sulaiman karena dia mendapat gambaran bahwa Sulaiman itu orang yang sangat hebat, raja yang kaya raya, memiliki ilmu mukjizat yang hebat-hebat. Nah, maka dia memutuskan bersama rombongannya untuk berangkat dari Yaman atau negeri Sabak menuju ke Palestina itu. Nah, yang menarik kemudian diceritakan oleh Al-Quran, ketika rombongan itu dalam perjalanan, Nabi Sulaiman mengumpulkan staf ahlinya. Ada jin ifrit, ya, ada manusia, para ilmuwan, teknolog dan sebagainya. Karena beliau ini nabi yang memiliki mukjizat hebat-hebat. Salah satu puncak dari mukjizatnya itu adalah teleportasi ini. Nah, dikumpulkanlah para staf ahlinya, kemudian Nabi Sulaiman menceritakan ke mereka bahwa akan ada rombongan dari negeri Sabak mau berkunjung ke Palestina, ke negeri Sulaiman. Mereka sedang dalam perjalanan. Terus kata Nabi Sulaiman, kita pindahkan saja singgasananya dia untuk bikin kejutan kepada rombongan dari Sabak ini. Sekaligus untuk mendemonstrasikan kehebatan Nabi Sulaiman atau negeri ilmuwan-ilmuwan dari negeri Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang bisa memindahkan secara cepat? Karena rombongannya ini sudah hampir datang. Dalam perjalanan sudah dekat. Nah, kemudian digambarkan oleh Al-Quran dalam surat Sabah itu, ada yang angkat tangan. Siapa dia? Jin ifrit. Jin ilmuwan. Jin cerdas, jin cerdik, ya, jin ilmuwan. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, berapa cepat kamu bisa pindahkan singgasana itu? Karena singgasana itu terbuat dari batu, bobotnya beberapa ton. Tentu tidak mudah untuk membawa itu, apalagi secara cepat. Nah, yang menarik kemudian mengatakan si jin ifrit ini, saya akan membawanya dan sudah sampai di sini sebelum Baginda berdiri dari tempat duduk Baginda.
Luar biasa. Jin Ifrit itu menjamin dengan kecepatan dibandingkan Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Sebelum berdiri dijamin itu singgasana sudah akan sampai di hadapan Baginda Sulaiman. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, ternyata beliau tidak terkesan dengan itu, masih nanya lagi, siapa yang bisa lebih cepat? Nah, yang menarik kemudian yang ngacung angkat tangan yang kedua ini adalah manusia. Digambarkan oleh Al-Quran, manusia yang menguasai ilmu dari Alkitab. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, berapa cepat kamu bisa pindahkan singgasana itu? Apa jawaban dari manusia yang menguasai ilmu dari Alkitab itu? Dia katakan, sebelum Baginda Sulaiman berkedip, maka benda itu dijamin sudah berada di sini. Masya Allah, perbandingannya dengan kedipan mata. Kalau yang tadi perbandingannya dengan berdiri dari tempat duduk, ini perbandingannya dengan kedipan mata. Satu kedipan mata itu nggak sampai 1 detik. Ya, 1 detik itu kita bisa berkedip beberapa kali. Nah, itu lebih cepat dari kedipan mata. Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, maka terbuktilah pada saat itu ketika Nabi Sulaiman memerintahkan dia untuk memindahkan, benar ditinggal berkedip, bendanya sudah ada di depan Nabi Sulaiman. Itu adalah cerita bukan sekedar dongeng, tapi itu sebuah cerita yang ilmiah yang digambarkan oleh Al-Quran. Bahwa benda dengan bobot yang sekian itu ternyata bisa dipindahkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang sekarang di dunia modern itu dikenal sebagai teleportasi. Dan diakui oleh ilmuwan modern, ada beberapa kemungkinan untuk menjelaskan secara teknisnya, ya, mekanismenya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sengaja itu saya ceritakan di bagian depan nanti untuk mendapatkan perbandingannya dengan apa yang akan kita kaji terkait dengan perjalanan Rasulullah ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dan kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Oke, ada 2 peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah Isra dari Mekah ke Palestina. Ini diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Al-Isra ayat pertama ini adalah satu-satunya ayat yang menceritakan perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina yang disebut sebagai Isra itu. Dan kemudian dijadikan sebagai nama surat. Nama suratnya adalah Al-Isra, perjalanan malam. Nah, Allah berfirman di surat ini, dan ini sekali lagi satu-satunya ayat yang menceritakan tentang perjalanan malam itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ini ayat satu-satunya, lantas bagaimana kita bisa menggali untuk mendapatkan detail-detail dari cerita itu atau dari peristiwa itu? Saya coba pelajari ayat ini, ternyata ayat ini sangat detail sesungguhnya, dan kalau kita explore, itu akan memberikan gambaran yang luar biasa kepada kita. Ada 8 kata kunci yang menjadi struktur dalam kalimat-kalimat di dalam ayat ini. Yang pertama, Maha Suci Allah. Jadi ada kalimat di situ, Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang. Menarik ayat ini atau kalimat ini dikarenakan dimulai ceritanya itu dengan ungkapan memahasucikan Allah, Subhanallah. Atau subhanalladzi, gitu ya, Maha Suci Allah yang. Nanti terkait dengan kata-kata berikutnya.
Kenapa ayat ini dimulai dengan kata subhanallah atau ungkapan pujian subhana. Subhanaka subhanallah, subhanalladzi. Ungkapan subhanallah itu adalah ungkapan mengagungkan Allah. Peristiwa ini atau cerita tentang peristiwa ini oleh Allah dimulai dengan ungkapan subhanallah untuk menggambarkan bahwa peristiwa yang akan diceritakan ini bukan peristiwa biasa ini. Sehingga dimulai dengan kata subhanallah. Subhanallah adalah ungkapan kekaguman. Maha suci Allah, tidak kurang apapun, maha hebat, maha dahsyat, maha segala-galanya. Itulah yang terkandung di dalam ungkapan subhanallah, subhanallah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kata kunci yang pertama ini memberikan clue kepada kita bahwa peristiwa ini bukan peristiwa biasa. Ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak menduga akan mengalami perjalanan seperti itu, dan sama sekali bukan atas kehendaknya, melainkan atas kehendak Allah. Ya, itu adalah poin yang pertama, kata kunci yang pertama. Subhanalladzi, kemudian dilanjutkan asra. Maha suci Allah yang asra memperjalankan di waktu malam. Jadi kata asra itu adalah perjalanan di waktu malam. Ya, memiliki beberapa poin makna di situ. Penggunaan kata asra itu satu, perjalanan yang dilakukan di waktu malam. Yang kedua, asra itu adalah perjalanan berpindah tempat. Jadi penggunaan kata asra itu menjadi satu satu ungkapan bahwa perjalanan itu adalah betul-betul perjalanan, bukan sekedar diperlihatkan, ya, yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Ada yang mengira atau berpendapat menyimpulkan bahwa Nabi itu nggak melakukan perjalanan, cuma diperlihatkan saja. Nah, itu bertentangan dengan penggunaan kata asra ini. Asra adalah perjalanan di waktu malam, betul-betul berpindah tempat. Ya, dua. Dan di dalam penggunaan kata asra ini itu menunjukkan bahwa subjek subjek dalam kalimat ini, dalam ayat ini sesungguhnya bukan Nabi Muhammad, tetapi adalah Allah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan di waktu malam. Jadi Nabi itu dalam kondisi pasif, bukan Nabi yang aktif. Nabi itu pasif, diperjalankan oleh Allah yang maha hebat pada suatu malam. Dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah tempat, berpindah posisi. Itu adalah kata kunci yang kedua. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya. Kata abdi itu juga menjadi kata kunci yang menarik, bahwa perjalanan sehebat ini, sedahsyat ini, itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang level kualitas spiritualnya itu sudah sampai di abdi. Apa itu abdi? Abdi itu adalah hamba. Hamba itu memiliki kualitas tidak pernah melawan, tidak pernah menentang, tidak pernah mengingkari, ya, membantah perintah dari tuannya. Al-Quran menggambarkan ada kualitas seorang hamba, bahwa hamba kita ini diarahkan untuk menjadi seorang hamba. Kepada siapa? Tentu saja kepada Allah. Abdullah, abdi Allah. Nah, ketika seseorang telah mencapai level seorang hamba, maka ketaatannya itu luar biasa. Digambarkan seorang hamba itu tidak akan pernah berani membantah tuannya, tidak pernah berani mengingkari, ya, dan sebagainya. Selalu mengagungkan tuannya, atau dalam konteks ini adalah Tuhannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata abdi, abdun, itu juga menggambarkan adalah sosok utuh seorang manusia. Bukan cuma rohnya saja yang diperjalankan itu, tetapi sebagai seorang abdi, sebagai seorang sosok manusia yang telah memiliki kualitas penghambaan, kualitas seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, ini nanti kaitannya itu dengan gambaran dari hadis bahwa Nabi ketika nanti sampai di Sidratul Muntaha katanya itu menerima perintah sholat.
Perintah sholatnya berapa banyak? Katanya 50 waktu. Terus ketika menerima 50 waktu, Nabi Muhammad digambarkan dalam hadis itu turun ke langit yang lebih bawah, langit ke-6, ya. Karena katanya bertemu Allah di langit yang ke-7, turun ke langit ke-6, ketemulah Nabi Musa. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, berapa Nabi Muhammad dapat perintahnya? 50 waktu. Digambarkan dalam cerita riwayat itu, tidak kuat, kata Nabi Musa. Nggak kuat umatmu 50 waktu. Minta keringanan. Terus digambarkan Nabi Muhammad naik ke langit yang ke-7, minta keringanan katanya pada Allah. Diberi keringanan 5, jadi 45. Turun ke langit ke-6, katanya Nabi Musa, berapa 45? Nggak kuat, minta keringanan lagi. Naik lagi, diringankan 5 lagi jadi 40, terus begitu lagi balik lagi ke atas 35, 30, 25, dan seterusnya sampai menjadi 5. Bukan main, itu berarti menawarnya 9 kali. Bapak dan Ibu sekalian, saya termasuk yang menolak hadis ini. Tidak mungkin seorang nabi seperti Nabi Muhammad yang akhlaknya sangat mulia, yang dipuji-puji oleh Al-Quran, memiliki akhlak yang mulia, diperintah oleh Allah nawar. Masya Allah, nawarnya bukan cuma sekali, 2 kali, 9 kali. Itu sama sekali tidak masuk akal. Ya, itu rentetan hadis itu banyak yang janggal. Salah satunya adalah terkait dengan menawar itu. Ini salah satu tanda-tanda dari hadis Israiliyat. Hadis Israiliyat itu adalah hadis-hadis yang ditampilkan oleh Bani Israel untuk merendahkan nabi-nabi selain Bani Israel. Khususnya Nabi Muhammad. Karena nabi yang bukan Bani Israel, setelah jadi keturunannya Nabi Ibrahim, itu ada Ishak dan Ismail. Kemudian Ishak menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Bani Israel. Itu nabi-nabi, ya, ada Musa, ada Yusuf, ada Musa, ada sampai kepada Nabi Isa. Itu semuanya adalah nabi Bani Israel. Nah, Nabi Muhammad ini bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail. Yang Ismail ini juga keturunan Nabi Ibrahim, tetapi ditempatkan di Mekah dan kemudian nanti melahirkan Nabi Muhammad dari jalur Nabi Ismail. Nah, Bani Israel ini nggak mau ada nabi selain Bani Israel. Maka mereka menyusupkan berbagai macam cerita yang indikasinya, salah satu indikasinya selalu meremehkan, merendahkan, ya, mensubordinatkan nabi-nabi selain Bani Israel. Nah, termasuk dalam kisah Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad digambarkan berada di dalam, ya, subordinasi dari Nabi Musa, diperintah naik turun gitu, ya, digambarkan semacam direndahkan. Itu adalah salah satu tanda-tanda kisah-kisah Israiliyat. Ada lagi kejanggalannya di sana, digambarkan bertemu Allah sosok dengan sosok, itu sama sekali tidak make sense dan bertentangan dengan informasi dalam Al-Quran, karena Allah itu bukan sosok, dan seterusnya. Nanti saya ceritakan di bagian berikutnya. Di poin ini, saya cuma ingin mengatakan bahwa kata kunci yang ketiga adalah abdi. Abdi itu menggambarkan satu sosok manusia seutuhnya, bukan hanya rohnya yang diperjalankan, atau jiwanya yang diperjalankan, atau hanya digambarkan, ditampakkan penglihatan, bukan, tetapi perjalanan sepenuhnya sebagai seorang hamba. Dan yang kedua, kualitasnya adalah seseorang yang sedemikian taatnya kepada Allah, pasti tidak akan pernah menawar apapun perintah dari Allah. Itu kata kunci yang ketiga. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kata kunci yang keempat, laila. Laila, lail itu adalah malam. Kenapa ada kata malam lagi padahal di depan sudah menggunakan kata asro? Asro adalah perjalanan malam, ya. Al-Isra adalah perjalanan malam. Asro memperjalankan di waktu malam hambanya. Lailan. Laila itu memberikan penegasan terhadap kata asro. Perjalanan di waktu malam, tapi dalam sebagian malam saja.
Jadi penegasan menggunakan kata laila itu memberikan gambaran kepada kita bahwa perjalanan malam itu tidak penuh sepanjang malam, melainkan hanya sebagian kecil dari malam hari. Maka di dalam riwayat-riwayat yang memberikan dukungan terhadap peristiwa itu, ada beberapa gambaran yang menarik. Di antaranya, ketika Nabi melakukan perjalanan Isra itu dari Mekah ke Palestina, beliau meninggalkan pembaringannya, ya, kemudian datang ke Masjidil Haram, ke dekat ke Baitullah, kemudian melakukan perjalanan itu, dan ringkas kata ketika kembali lagi ke rumah beliau, pembaringannya masih hangat. Ini menunjukkan peristiwa itu, perjalanan yang heboh, yang sangat dahsyat itu, yang begitu jauh itu, ternyata dilakukan dalam waktu yang singkat. Sehingga pembaringan beliau itu masih tetap hangat setelah ditinggal perjalanan, balik lagi ke tempat itu. Ada lagi kisah yang lainnya adalah digambarkan Nabi sempat menyenggol tempat minum di rumah beliau, tumpah. Ketika ditinggal pergi, kemudian balik lagi, ternyata airnya itu masih menetes. Itu menunjukkan bahwa perjalanan itu memang sangat cepat. Bukan sepanjang malam. Meskipun ada kata asra, perjalanan di waktu malam, tetapi lailan, sebagian saja dari malam itu yang beliau gunakan untuk melakukan perjalanan itu. Wah, ini tambah dahsyat lagi. Untuk menggambarkan sepanjang malam saja, orang kesulitan bagaimana bisa Mekah Palestina yang jaraknya 1.500 km ditambah dengan ke langit ketujuh, balik lagi Palestina, kemudian kembali ke Mekah. Dalam waktu semalam itu saja sudah sangat sulit menjelaskannya, sehingga waktu itu digambarkan sebagai mengendarai buruk. Apa itu buruk? Buruk itu digambarkan oleh orang-orang di zaman itu sebagai kuda, ya, atau bukan kuda, makhluk seperti kuda yang besarnya antara kuda dan keledai katanya. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, kakinya 4, tapi ada sayapnya, dan kemudian kepalanya manusia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga adalah satu paket dengan hadis yang menceritakan tentang Isra Mi'raj tadi. Nabi Muhammad naik kuda atau naik buruk yang bentuknya lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai, ada sayapnya, digambarkan kepalanya manusia. Kalau kita lihat penggambaran tentang buruk yang seperti itu sesungguhnya sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Itu adalah khas pemikiran di abad-abad itu yang disampaikan secara mistis, ya, pendekatan-pendekatan mistisisme. Itu di kalangan Israel sudah sangat terkenal, ada kendaraan mistis, ya, yang semacam itu. Bahkan di India kita bisa menemukan gambar-gambar tentang binatang yang seperti kuda, ada sayapnya dan kepalanya manusia, dan khas di dahinya, di keningnya ada bintik merah, ya, khas India. Nah, saya cuma ingin menunjukkan bahwa itu sesungguhnya adalah gambaran orang-orang di abad itu, abad pertengahan, untuk menggambarkan sebuah perjalanan yang sangat cepat. Kendaraan paling cepat adalah kuda. Tapi kok kurang cepat, ya? Karena satu malam tidak sampai, gitu ya, bolak-balik antara Mekah, Palestina, Sidratul Muntaha, dan balik lagi ke Mekah. Maka digambarkanlah kendaraan buruk yang bentuknya seperti kuda itu. Kuda kurang cepat ditambahi sayap, nah, dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, saya termasuk yang menolak penjelasan itu. Kalau mau digambarkan buruk, ya, maka buruk itu bukan seperti itu. Buruk itu berasal dari kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Jadi gambarannya adalah Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat, kecepatan barkun. Nah, itu lebih masuk akal dan kemudian bisa dijelaskan secara ilmiah. Yang nanti saya jelaskan pada kata kunci berikutnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi perjalanan itu sedemikian cepatnya sehingga diberikan
atau ada kata kunci lailan, yaitu kata kunci yang keempat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjidil Al-Aqsa yang ada di Madinah. Nah, ini kata kunci yang kelima ini memberikan penegasan. Benar bahwa Nabi itu berpindah tempat, bukan cuma diberi penglihatan. Karena itu kemudian ada kalimat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dengan kecepatan sangat tinggi. Karena ternyata perjalanannya itu tidak sampai sepanjang malam, hanya sebagian malam saja. Nah, disinilah kita mulai melakukan rekonstruksi secara ilmiah. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan perjalanan secepat itu? Itu sudah pasti tidak bisa dijelaskan. Dan di zaman ini pun bisa ditiru, meskipun mulai dijelaskan. Bapak dan Ibu sekalian, maka kita mengacu kepada pendekatan ilmiah yang sekarang sudah mulai bisa dipahami, bahkan dibuktikan meskipun dalam skala yang masih kecil, skala mikrokosmos, dalam skala partikel. Sudah bisa dibuktikan bahwa partikel itu bisa dipindahkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan secara real time, yang disebut sebagai teleportasi. Nah, teori teleportasi ini, atau bahkan teknologi teleportasi ini bisa kita pinjam untuk menjelaskan bagaimana Nabi bisa berpindah dari Mekah ke Palestina dengan kecepatan yang sangat tinggi itu, yang digambarkan dengan kecepatan barkun, dengan kecepatan kilat. Apa itu kilat? Kilat adalah cahaya. Berapa kecepatannya cahaya? Kita sudah pernah melakukan perhitungannya atau kajiannya di episode yang lalu. Cahaya adalah partikel kuantum, ya, foton, yang memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Jadi kalau Jakarta Banyuwangi itu 1000 kilo, maka cahaya, ya, foton yang ditembakkan dari Jakarta menuju Banyuwangi menempuh jarak 1000 kilo ini nggak sampai 1 detik. Karena 1 detiknya bisa menempuh jarak 300.000 km. Maka seberkas cahaya itu akan bisa bolak-balik antara Banyuwangi atau Jakarta Banyuwangi sebanyak 300 kali dalam waktu 1 detik. Karena panjang Pulau Jawa ini kurang lebih cuma 1000. Nah, ini 1 detik bisa menempuh 300.000. Jadi cahaya itu begitu dilepaskan dari Jakarta, kemudian di Banyuwangi kasih cermin, mantul lagi ke Jakarta, Jakarta kasih cermin, bolak-balik Jakarta Banyuwangi, itu bisa 300 kali. Kalau ditembakkan supaya keliling bumi, melengkung mengikuti permukaan bumi, maka cahaya itu bisa menempuh 7,5 kali dalam waktu 1 detik. Karena keliling bumi itu cuma 40.000 km. Kecepatan cahaya 300.000 km. Jadi 300 bagi 4, ya 7,5 kali. Jadi 1 detik dia bisa berkeliling bumi 7,5 kali. Sehingga jarak Mekah Palestina itu nggak ada apa-apanya kalau Nabi melakukan perjalanannya dengan kecepatan cahaya. Hanya butuh waktu berapa? 1.500 kilo dibagi 300. Cuma 0,005 detik saja. Itu Nabi sudah berpindah dari Mekah ke Palestina. Ibaratnya cerita di zaman Nabi Sulaiman lebih cepat dari kedipan mata. Karena beliau berubah menjadi cahaya dan kemudian melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Jadi kesimpulannya, kalau beliau melakukan perjalanan secara teleportasi kuantum cahaya, foton, beliau akan bisa menempuh Mekah Palestina lebih cepat dari kedipan mata, yaitu hanya 1/0 atau 0,05 detik saja. Pertanyaannya adalah,
apakah mungkin badan manusia diubah menjadi cahaya? Nah, ternyata penjelasannya di ilmu pengetahuan memungkinkan. Einstein sudah menjelaskan melalui salah satu teori relativitasnya yang terkenal, yaitu E sama dengan mc kuadrat. E itu energi, m itu massa atau materi, c kuadrat, c-nya adalah cahaya, kecepatan cahaya. Jadi kalau digambarkan E energi bisa dibuat dari massa atau materi yang besarnya dikalikan c kuadrat, kecepatan cahaya kuadrat. Ringkas kata, energi bisa diciptakan dari massa, dari materi. Sebaliknya, materi itu bisa diciptakan dari energi. Kalau rumusnya Einstein ini kita pindahkan, ya ruas kanannya, c kuadratnya pindah ke ruas kiri menjadi E dibagi C kuadrat sama dengan M. Artinya massa atau materi itu bisa terbentuk dari energi dibagi dengan C kuadrat. Ya, besarnya seperti itu. Nah, itu kan matematikanya. Kalau dalam fisikanya, apakah terbukti materi bisa diubah menjadi cahaya? Terbukti. Di skala laboratorium ada sebuah reaksi yang namanya reaksi anihilasi. Reaksi anihilasi adalah reaksi pemusnahan, bahwa materi itu bisa dimusnahkan, berubah menjadi energi, menghasilkan cahaya. Ada sebuah reaksi yang memadukan atau mereaksikan antara partikel dengan antipartikelnya. Jadi misalnya nih, elektron itu partikel, lawannya elektron, antimaterinya adalah positron. Kalau ada elektron ditembakkan dengan positron atau anti-elektron, maka elektron dan anti-elektron ini akan musnah, lenyap, berubah menjadi seberkas cahaya. Sebaliknya, kalau seberkas cahaya dilewatkan di sebuah medan inti atom dengan kekuatan di atas 200 mega elektron volt, maka cahaya itu akan lenyap, berubah menjadi sepasang partikel dan antipartikelnya lagi, yang disebut sebagai pair production reaction, reaksi pair production, reaksi pasangan partikel, antara partikel dan antipartikel. Saya cuma ingin mengatakan bahwa di skala laboratorium ternyata sudah bisa dibuktikan bahwa materi itu bisa dimusnahkan, dilenyapkan, berubah menjadi energi, dan sebaliknya energi itu bisa dikristalkan kembali menjadi materi. Memang ini baru di skala laboratorium, di skala level partikel. Belum bisa dilakukan pada skala yang makro, yang lebih besar lagi. Meskipun sekarang penelitian yang terbaru menunjukkan, membuktikan bahwa bukan pada level partikel lagi, tapi pada level atom sudah bisa, dan pada level molekul. Sebanyak sekitar 2.000 molekul itu bisa dilakukan pemindahan secara teleportasi kuantum, secara teleportasi. Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin menggambarkan bahwa materi ternyata bisa diubah menjadi energi, menjadi gelombang, menjadi cahaya. Nah, ketika sudah dirubah menjadi cahaya, maka kecepatannya, kalau kecepatan cahaya ya 300.000 km per detik. Nah, inilah yang saya kira bisa digunakan untuk menjelaskan perjalanan Nabi. Kenapa Nabi itu bisa berpindah tempat dari Mekah ke Palestina dengan kecepatan yang sedemikian tinggi, yang digambarkan dengan kecepatan buruk atau kecepatan barkun atau kecepatan kilat. Oke, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barokna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya, dijaga oleh Allah sepanjang perjalanan Nabi itu. Kenapa? Karena Nabi badannya lenyap, badan materialnya lenyap, berubah menjadi badan cahaya. Nah, cahaya itu kalau di dalam fisika modern kan digambarkan setiap materi itu memiliki sifat energi dan setiap energi memiliki sifat materi, gitu ya. Artinya itu ya satu keping mata uang yang bisa bolak-balik.
Kalau kita bicara materi pasti ada energinya, kalau kita bicara energi pasti ada materinya, itu bisa dibolak-balik. Dengan rumus E sama dengan MC kuadrat tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, barokna haulahu, Allah memberkati, menjaga sepanjang perjalanan itu supaya badan Nabi yang berubah menjadi cahaya ini tidak semburat, tidak morat-marit kemana-mana. Dijaga oleh Allah meskipun waktunya itu hanya 0,05 detik saja. Lebih cepat dari kedipan mata. Seandainya kita ini berada di sebelahnya Nabi pada waktu itu, andaikan, maka kita tinggal berkedip, Nabi itu sudah lenyap dari Mekah, ya, dari Masjidil Haram, sudah pindah di Masjidil Aqsa di Palestina. Sedemikian cepatnya. Nah, maka ditegaskan di situ, barakna haulahu. Allah memberkati sepanjang perjalanan itu. Linuriyahu min ayatina. Itu adalah kata kunci yang ke-7. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda atau ayat-ayat kami. Maka Nabi Muhammad meskipun melakukan perjalanan itu hanya 0,05 detik saja, beliau itu mendapatkan pengalaman perjalanan yang panjang. Nah, ini yang memunculkan pertanyaan, gimana bisa? Hanya 0,05 detik saja, tetapi kenapa Nabi bisa bercerita panjang? Nah, ini sekali lagi membutuhkan pendekatan fisika modern untuk menjelaskan, lagi-lagi meminjam teorinya Einstein, yaitu teori relativitas waktu. Bahwa waktu itu akan bergerak relatif atau berjalan relatif ketika seseorang atau sebuah objek atau pengamat melakukan perjalanan mendekati kecepatan cahaya. Semakin cepat si pengamat itu, maka dia akan mengalami waktu yang mulur. Nah, itu ada rumusnya Einstein terkait dengan relativitas waktu. T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, yang mengkaitkan antara waktu dengan kecepatan. Jadi begini, ada sebuah analogi atau gambaran yang diberikan oleh Einstein yang disebut sebagai paradoks si kembar. Ada dua orang kembar, si A dan si B. Katakanlah masih anak-anak, anak kembar. Si A itu tinggal di bumi, si B diajak melakukan perjalanan ke luar angkasa dengan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya. Apa yang terjadi? Ketika si B ini pergi ke luar angkasa dengan kecepatan sangat tinggi, waktunya mulur. Sehingga ketika dia balik ke bumi, dia merasa mungkin perjalanannya katakanlah cuma 1 jam gitu, atau beberapa menit bahkan mungkin. Ketika dia balik ke bumi, dia melihat saudara kembarnya sudah tua. Itu yang disebut sebagai paradoks si kembar, untuk menggambarkan bahwa efek dari perjalanan itu dengan kecepatan yang tinggi itu benar-benar akan mengubah pergerakan waktu yang tadinya normal, ya, 1 detik adalah tek 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 tek, itu menjadi melambat, sehingga bagi dia 1 harinya itu bisa bermakna ribuan tahun. Oke, contoh yang lainnya lagi. Kalau di laboratorium nuklir digambarkan ada partikel namanya mu meson atau muon, ya, sebuah partikel yang datang dari luar angkasa masuk ke bumi, partikel yang bercahaya, tapi tidak kelihatan oleh mata, hanya bisa kelihatan oleh peralatan. Nah, menariknya partikel ini memiliki waktu umur cahayanya itu pendek sekali. Masuk mati gitu ya, masuk mati. Nah, ketika partikel yang bercahaya yang usianya pendek ini dipercepat di siklotron itu adalah pemercepat partikel dengan kecepatan sangat tinggi, apa yang terjadi? Ternyata umur cahayanya itu memanjang, tidak mati-mati. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa relativitas waktu itu ternyata benar-benar terjadi pada benda atau pada apapun yang dipercepat dengan kecepatan semakin tinggi mendekati kecepatan cahaya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada Nabi.
ketika beliau melakukan kita kembali kepada kisahnya Nabi tadi, ketika beliau melakukan perjalanan dengan hanya waktu 0,05 detik, kenapa beliau bisa menangkap peristiwa atau mengalami peristiwa yang seakan-akan begitu panjangnya sehingga bisa bercerita bahkan sampai depan tentang neraka dan sebagainya. Nah, itu dikarenakan ada relativitas waktu. Dan ini diceritakan oleh Al-Quran dengan sangat menarik di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Naik, ya, ta'rujul malaika, naik para malaikat dan roh atau Jibril kepada Allah dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi ketika para malaikat, termasuk malaikat Jibril melakukan pergerakan, di mana mereka itu adalah makhluk cahaya, maka kata Al-Quran, seharinya malaikat itu setara dengan 50.000 tahun manusia. Maka kita bisa membayangkan Nabi ketika melakukan perjalanan bersama malaikat itu, beliau melakukan kondisi atau mengalami kondisi yang seperti itu. Sekian detiknya, sepersekian detiknya Nabi itu sama dengan sekian hari bisa-bisa atau sekian minggu. Ya kita tinggal menghitung saja. Kalau sehari setara dengan 50.000 tahun, maka 1 jamnya berapa? Ya 50.000 tahun dibagi 24. Berarti 1 menitnya berapa? Dibagi lagi 60. Dibagi lagi, berapa 1 detiknya? Dibagi lagi 60. Berapa 0,05 detik ya dibagi lagi 200. Maka Bapak dan Ibu sekalian, itu kalau dihitung ketemunya masih beberapa hari. Padahal perjalanannya dalam hitungan manusia normal yang tidak bergerak dengan kecepatan tinggi, itu adalah cuma sekedipan mata atau lebih cepat dari kedipan mata. Tetapi bagi Rasulullah itu kurang lebih sama dengan waktu yang panjang. Saya kasih contoh gampang begini. Sekarang kita mengenal ada film Flash, ya, superhero Flash. Flash itu karena kecepatannya sangat tinggi seperti kilat, maka dia bisa melakukan beberapa pekerjaan dengan sekali bergerak sangat cepat. Yang kalau bagi manusia yang biasa dengan gerakan lambat, dia bisa melakukan 10 peristiwa itu mungkin bisa beberapa menit atau mungkin jam. Tetapi bagi Flash yang kecepatannya tinggi, ya dalam waktu 1 detik, dia bisa menyelesaikan banyak peristiwa. Nah, itu cerita gampangnya kurang lebih begitu. Atau analoginya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, maka ayat ini menggambarkan linuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu kata kunci yang ke-8. Maha mendengar dan melihatnya Allah itu diberikan potensi itu kepada Nabi Muhammad sehingga dalam kecepatan yang tinggi beliau penuh dengan kesadaran bisa mengalami berbagai peristiwa yang sepertinya cuma 0,05 detik, tetapi dalam skala waktu beliau yang bergerak dengan kecepatan tinggi banyak peristiwa yang beliau alami. Itu adalah fase yang pertama dari perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu yang disebut sebagai Isra dari Mekah ke Palestina dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nabi melakukan perjalanan Mi'raj ke langit yang ke-7. Di mana cerita itu kita dapatkan, Allah menceritakannya di dalam surat An-Najm ayat 14 sampai 18. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ini yang sasidrota mayaksha mazaghal basaru wa matagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal.
Ketika itu Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Nabi tidak bisa berpaling dari apa yang dilihatnya itu. Dan tidak bisa melampaui ada apa di balik Sidratil Muntaha yang dilihat oleh beliau itu. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Bapak dan Ibu sekalian, ini luar biasa, ayat ini menceritakan situasi yang terjadi ketika Rasulullah berada di satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha itu. Di sebuah tempat di mana beliau bisa melihat surga, di dekatnya ada surga, Masya Allah. Itu berarti ada di puncak langit atau di alam akhirat. Ya. Di mana alam akhirat itu? Berada di langit yang ketujuh. Loh, apakah sudah ada alam akhirat itu? Kok surganya sudah kelihatan? Iya, alam akhirat itu sudah ada sekarang. Artinya apa? Ya, artinya Nabi sudah sampai di sana melihat surga itu ada. Neraka itu ada. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu menciptakan 7 langit ternyata, satu paket. Bukan cuma langit pertama, kemudian nanti langit akhiratnya itu diciptakan nanti-nanti. Ternyata enggak. Ternyata yang disebut sebagai sab'a samawat, 7 langit atau langit berlapis 7, itu memang satu paket sejak awal. Allah menciptakan satu paket 7 langit, mulai dari langit dunia yang paling kecil, di dalam langit kedua yang lebih besar, di dalam langit yang ketiga yang lebih besar lagi, langit keempat, 5, 6, 7. 7 langit itu satu paket dulu diciptakan dan sekarang terus ada sampai nanti, kemudian seperti yang kita pernah kaji, 7 langit itu akan mengalami kehancuran juga bersamaan. Jadi kalau digambarkan itu kurang lebih, ini penyederhanaan, ya tidak tepat sebetulnya analoginya, tapi untuk memudahkan gambaran yang abstrak, itu seperti bola kecil di dalam bola lebih besar, dalam bola lebih besar lagi, dalam bola lebih besar lagi, dalam bola sampai 7 kali. Bola yang paling besar itu adalah alam akhirat. Bola yang paling kecil itu adalah langit dunia. Jadi langit dunia ini berada di dalam langit akhirat. Dalam kelipatan atau perbandingan perbedaan dimensi. Nah ini saya kemudian mencoba menjelaskan apa itu dimensi. Karena ternyata langit pertama itu dimensinya 3 secara dimensi ruang, kalau ditambah waktu jadi 4 dimensi. Tapi kalau kita berhitung hanya dimensi ruang, itu dimensinya 3. Maksudnya apa itu dimensi 3 itu? Begini, dimensi itu adalah ukuran. Jadi kalau saya punya seutas tali, kemudian saya mengatakan ukuran panjangnya itu 1 meter. Maka tali ini adalah contoh dari benda berdimensi 1. Karena ukurannya cuma 1 parameternya, panjang. Berapa panjangnya? 1 meter. Akan berbeda halnya kalau saya punya sebuah lembaran luas. Luas itu adalah benda berdimensi 2. Makanya ukurannya ada 2, panjang kali lebar. Sehingga luasnya itu adalah kalau panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, maka panjang kali lebar adalah 1 meter persegi atau 1 meter pangkat 2. Nah, pangkat 2 itu menunjukkan dimensinya. Jadi luas itu adalah benda berdimensi 2. Kalau panjang itu benda berdimensi 1. Oke, saya naikkan lagi. Ada benda berbentuk balok, berbentuk kubus, punya volume. Ukurannya ada 3, panjang, kali lebar, kali tebal, atau kali tinggi. Maka ketemulah 1 meter kali 1 meter kali 1 meter sama dengan 1 meter pangkat 3, atau 1 meter kubik. Itu menunjukkan bahwa kubus atau balok adalah benda berdimensi 3. Oke, Bapak Ibu, saya ingin memberikan analogi ini untuk menggambarkan langit, ya. Bahwa ada sebuah benda yang merangkum semuanya itu. Jadi kalau saya punya benda balok begitu, maka dia
Sisinya, rusuknya itu adalah garis, ya. Ada rusuk-rusuknya, itu garis berdimensi 1. Luasannya itu berdimensi 2, volumenya itu berdimensi 3. Jadi di dalam satu benda ini ternyata memiliki dimensi mulai dari 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau seandainya 1 dimensi itu adalah langit pertama, maka 2 dimensi luasannya itu adalah langit kedua. Dan langit ketiganya adalah di volumenya. Mudah-mudahan analogi ini bisa memberikan gambaran bahwa antara langit pertama, langit kedua, langit ketiga itu satu paket seperti dalam benda itu, tetapi dimensinya berbeda. Perbandingannya seperti antara garis dengan luas dengan ruang. Itu alam yang berbeda-beda. Oke, saya berikan analogi yang berbeda lagi, yang lebih tinggi analoginya. Badan saya ini adalah benda bervolume, benda berdimensi 3. Badan saya ini punya panjang, punya lebar, punya tebal, bervolume. Ketika badan saya ini disinari pakai lampu, disorot lampu dari depan, kemudian di belakang ada tembok, maka di tembok itu akan muncul bayangan saya. Sekarang ada 2 makhluk. Saya di ruangan ini 3 dimensi, bayangan nempel di tembok, dia 2 dimensi. Ada di luasan itu. Bayangan adalah makhluk berdimensi 2. Kenapa? Karena tidak punya tebal. Jadi kalau diintip itu dari pinggir bayangan pasti tidak punya tebal, dia inherent ada di luas, di permukaan dinding. Permukaan dinding itu sendiri adalah luasan yang tidak punya tebal. Kecuali temboknya, ketebalan, nah itu makhluk ber-3 dimensi. Tetapi kita ambil luasnya saja. Maka bayangan adalah makhluk berdimensi 2 yang hidup di dunia luasan juga berdimensi 2. Sedangkan saya berdimensi 3. Hidupnya bukan di luasan, tapi di ruangan ini. Maka perbedaannya adalah, bayangan itu kalau bergerak, dia bisanya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi ibaratnya dalam dalam arah panjang dan arah lebarnya. Tetapi saya itu selain bisa kanan kiri, atas bawah, maju dan mundur. Karena saya punya dimensi yang lebih tinggi, yang ketiga itu. Kalau dia punya cuma panjang sama lebar, saya punya tebal. Ruangan ini adalah ruangan berdimensi 3, di mana saya makhluk berdimensi 3 hidup di sini. Saya bisa bergerak ke sana kemari, kanan, kiri, atas, bawah, muka, belakang. Tetapi bayangan hidupnya, dunianya berbeda, bukan di dalam ruangan, tetapi di permukaan tembok. Pergerakannya hanya bisa kanan, kiri, atas, bawah. Nggak bisa maju atau mundur. Kalau bayangan itu maju, dia lepas dari tembok, nanti ngejar kita, nah itu menjadi ketakutan. Nggak ada ceritanya sebuah bayangan bisa lepas dari permukaan tembok masuk ke dalam ruangan. Nggak bisa. Hidupnya ya di permukaan tembok. Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin menggambarkan, seandainya permukaan tembok itu adalah langit pertama, di mana di situ hidup bayangan, makhluk bayangan yang juga berdimensi 2, maka ruangan kita ini, saya dan ruangan ini adalah langit kedua, dimensinya lebih tinggi, dimensinya 3. Makhluknya berdimensi 3, yang bisa memiliki keleluasaan lebih dibandingkan bayangan, yang hanya bisa geraknya kanan, kiri, atas, bawah, tapi saya bisa kanan, kiri, atas, bawah, maju dan mundur. Nah, ini adalah analogi yang mungkin semakin mendekati. Langit pertamanya di permukaan tembok, langit keduanya di ruangan ini. Kalau seandainya bayangan itu adalah manusia, maka saya ini jin. Kemudian saya sebagai jin ini, kita semua makhluk jin hidup di ruangan ini, melihat ke permukaan tembok itu. Kita melihat ada bayangan yang sekarang analoginya dia adalah manusia. Manusianya bergerak di permukaan tembok itu ke sana kemari, atas, bawah, kanan, kiri. Terus kita melihat, manusia itu lagi ngapain aja, bergerak ke sana kemari. Dia tidak sadar bahwa di ruangan ini dekat dengan dia
itu sesungguhnya ada alam berdimensi lebih tinggi yang mengamati dia, yang mengawasi dia, yaitu di langit kedua. Nah, itulah langitnya jin. Di mana badan jin itu kata Al-Quran terbuat dari energi panas. Allah menciptakan jin min marijin minnar, dari panas api. Oke, kembali ke analogi langit itu. Bapak dan Ibu sekalian, maka kalau langit pertamanya adalah permukaan tembok, maka di dekatnya sini ada ruangan yang berdimensi lebih tinggi, satu dimensi adalah langit kedua. Jadi di mana langit kedua itu sesungguhnya? Langit kedua itu sesungguhnya tidak jauh. Ya ada di sini juga. Begitu kita masuk ke dimensi yang lebih tinggi, maka kata orang Jawa mingslep, lenyap dari ruangan ini masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Kita sudah masuk ke dimensi yang ke alam yang berdimensi lebih tinggi, yaitu langit yang kedua. Ibaratnya bayangan itu lepas dari tembok masuk ke ruangan ini. Maka dia lenyap dari dunianya dia, masuk ke dalam ruangan kita, di ruang 3 dimensi ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin menggambarkan bahwa perjalanan Rasulullah itu sesungguhnya ketika melakukan perjalanan ke langit yang lebih tinggi, itu bukan perjalanan ke ruang angkasa. Kenapa? Oke, saya ingin tunjukkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau perjalanan ke ruang angkasa waktunya Nabi itu nggak akan cukup. Ini yang kemarin kita bahas ya, video ini. Sorry, sudah kelihatan bergerak belum? Oh, oke. Jagat raya kita itu luasnya tidak terperi. Kemarin kita sudah membahas itu. Jarak antara bumi kita dengan matahari saja itu 150 juta kilometer yang membutuhkan waktu perjalanan 8 menit. Ya, itu adalah matahari, di sana ada Merkurius, Venus, bumi, kemudian ini ada Mars, kemudian ini adalah batu-batu asteroid, kemudian ada Jupiter, kemudian Saturnus yang ada cincinnya, kemudian Uranus dan Neptunus. Bapak dan Ibu sekalian, ketika seseorang melakukan perjalanan ke ruang angkasa dengan kecepatan cahaya sekalipun, maka dia akan membutuhkan waktu sangat panjang. Untuk menempuh jarak dari bumi ke matahari butuh waktu 8 menit. Itu kalau menggunakan kecepatan cahaya. Kalau menuju bintang ini bintang Alpha Centauri, ya, jaraknya 4 tahun perjalanan cahaya, yaitu sejauh 40 triliun kilometer. Maka kalau Nabi kemudian kita gambarkan sebagai bergerak keluar angkasa menuju ke Alpha Centauri yang 4 tahun cahaya, waktunya butuh 4 tahun. Padahal Nabi itu waktunya cuma nggak sampai semalam. Ini lagi, kalau bergerak lebih jauh ke matahari yang lebih jauh, di belakangnya ada matahari berjarak 1000 tahun perjalanan cahaya. Di belakangnya lagi, ada yang butuh waktu 1 juta tahun perjalanan cahaya. Galaksi-galaksi ini ya berjarak beberapa miliar tahun cahaya. Artinya, kalaupun kita menggunakan pesawat dengan kecepatan cahaya pun, untuk mencapai tempat itu butuh miliaran tahun. Yang terjauh diketahui oleh astronomi berjarak sekitar 12 miliar tahun cahaya. Sehingga untuk sampai ke sana, kita butuh waktu 12 miliar tahun. Oke, yang berikut ini, saya gambarkan, ada seseorang melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya untuk melintasi jagat raya. Maka apa yang terjadi pada dia? Berapa lama waktunya? Katakanlah berangkat pada Januari tanggal 1, midnight katanya dalam video ini.
Maka bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Sudah lewat Merkurius, melewati Venus. 8 menit kemudian akan melewati bumi. Cuma butuh waktu 8 menit. Beberapa menit kemudian akan melewati Mars. Melewati asteroid. Melewati beberapa jam kemudian melewati Jupiter. Saturnus. Uranus. Dan kemudian Neptunus. Melewati Pluto itu diperkirakan hanya butuh waktu 5 jam. Finally, after 5 hours and 31 minutes, we race past Pluto and its companion moon. Sudah keluar dari tata surya Our kita. journey has taken us more than 3.5 billion miles to the outer Nah, limits of our kemudian kita solar akan system. menemukan ruang kosong yang sangat And it's panjang still January sampai 1st. beberapa tahun kemudian. Ya, ini keluar dari tata surya. Kemudian kita akan Now bergerak we alter our flight path tegak and lurus travel in the terhadap direction tata surya ini perpendicular to our menuju galaxy. ke luar angkasa. Maka akan Behind terlihat us, ini the semakin 9 jauh. planets of the sun quickly vanish from sight. Semakin The menjauh, 1 emptiness of tahun, space 2 is broken tahun, only by the light of stars so 3 distant tahun, 4 tahun, kita hanya menemukan kegelapan seperti ini. Dengan bintik-bintik cahaya, bintang-bintang di kejauhan. 3, 4 years. Nah, 4 tahun kemudian, barulah kita akan menemui bintang Alpha Centauri. We reach Alpha Centauri, the nearest star to our solar system. Itu adalah bintang paling We travel dekat more than dengan 25 tata surya trillion kita. miles, and our journey has scarcely Setelah begun. itu, selama bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan We are tahun, now 10 ribuan light tahun, years kita from the hanya sun, menemui kegelapan far jagat enough out raya in space that dengan the stars within bintik-bintik our cahayanya galaxy itu. appear to patterns of 100.000 gas and tahun. nebulous material from the arms of Itu the Milky Way fill our view. kita akan mulai lepas dari galaksi Bima Sakti, pesawat kita 1,000 yang light bergerak years. dengan kecepatan The cahaya sekali. galaxy's arms and disk become more defined. Yet it is not until we have traveled at the speed of light for 100,000 years that the entire spiral shape of the Milky Way is recognizable. Nah, setelah itu kita akan jutaan tahun, miliaran tahun berada di dalam kegelapan jagat raya dengan From here on, bintik-bintik each point galaksi of light we dilihat see atau is no terlihat dari longer an kejauhan. individual star, but an entire galaxy composed of billions of stars. Bapak dan Ibu sekalian, jagat raya itu sedemikian tinggi, 5 sedemikian billion years luasnya, after beginning our journey, sehingga the Milky Way waktu is seen kita as ini part of sama a sekali cluster tidak of cukup about 30 untuk galaxies melakukan known as perjalanan the itu. Local Group. Ya, untuk melintasi sampai ke tepian saja minimal butuh belasan miliar tahun. Nah, padahal Nabi kita hanya memiliki waktu 50 cuma million nggak light years out, sampai we 1 malam. encountered the large Virgo cluster, containing more than 2,000 Ini galaxies. kalau diteruskan sudah nggak ada akhirnya, akan hanya ketemu dengan As our kegelapan-kegelapan travels continue jagat to take raya us saja, deeper into the cosmos, dan kita adalah bagian yang kecil tidak we pass terperikan cluster after di jagat galactic raya cluster, alam semesta. each a building block of a Oke. far greater framework. Saya cukupkan sampai di sini. Saya cuma ingin menggambarkan, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Nabi Muhammad itu agaknya tidak melakukan perjalanan ke ruang angkasa, meskipun dengan kecepatan cahaya. Kenapa? Karena tidak akan mungkin bisa diarungi, waktunya nggak cukup. Maka ada solusi lain yang tadi saya jelaskan di depan, bahwa sesungguhnya jagat raya ini berlapis-lapis dan langit keduanya itu tidak perlu melakukan perjalanan ke ruang angkasa sana, melainkan ada di dekat sini, seperti antara permukaan tembok dengan ruangan ini. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, itulah pentingnya informasi bahwa Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah makhluk dari langit yang tertinggi, langit yang ketujuh. Makhluk yang berdimensi lebih tinggi bisa masuk ke dimensi yang lebih rendah, ke langit 6, langit 5, 4, 3, 2, 1. Sama dengan saya bisa masuk ke permukaan tembok, dalam arti begini, kalau tangan saya tempelkan ke permukaan tembok,
maka tangan saya akan terlihat oleh makhluk yang hidup di permukaan tembok itu. Permukaan tangan saya saja. Tapi ketebalan badan saya, karena tidak overlap ke dunianya dia, tidak bisa dilihat oleh dia. Maka saya bisa main kejar-kejaran, peta umpet dengan bayangan itu. Ketika tangan saya nempel di permukaan tembok, terlihat bayangan yang ada di permukaan tembok, saya bilang, hei, kejarlah aku. Maka tangan saya bergerak di sepanjang permukaan tembok itu. Bayangan akan mengejar saya. Begitu mau ketangkap, tangan saya tarik ke dalam ruangan, maka bayangan itu tidak bisa atau kehilangan tangan saya. Karena sudah keluar dari dunianya dia. Saya muncul di belakangnya dia, hei, aku di belakangmu. Tetap nempel di permukaan tembok, dikejar ke arah kiri, kemudian saya lepaskan lagi, hilang dari dunianya dia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, makhluk berdimensi tinggi bisa overlapping masuk ke dunianya makhluk yang berdimensi rendah. Sama dengan malaikat, dari dimensi langit ke-7 bisa turun ke 6, 5, 4, 3, 2, 1, bertemu dengan Rasulullah. Tidak dalam rupa yang sebenarnya, tetapi dalam sebagian dimensi badannya yang berdimensi 10, ya, itu 3 dimensinya overlap dengan kita. Nah, lantas apa yang dilakukan? Kalau penjelasan saintifiknya adalah Nabi dibawa oleh malaikat Jibril untuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Ibaratnya begini, saya membantu bayangan untuk lepas dari permukaan tembok itu. Bagaimana caranya? Saya nempelkan punggung saya ke tembok, terus overlap punggung saya dengan dunianya bayangan. Saya bilang, hei bayangan, kamu sekarang hinggap di punggungku ya. Karena overlapping, maka dia bisa pindah ke punggung saya. Terus saya bergerak meninggalkan tembok itu, masuk ke ruangan ini. Maka bayangan itu ada di punggung saya dan lepas dari dunianya di permukaan tembok itu. Apa yang terjadi? Bayangan itu akan melihat dunianya dia. Loh, dunia saya kok di sana, di permukaan tembok itu kawan-kawan saya masih di sana. Saya ada di ruangan yang lebih tinggi. Ada di langit keduanya bayangan. Di dalam ruangan berdimensi 3, di mana dia aslinya berdimensi 2. Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih begitulah penjelasannya. Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril, lepas dari langit pertama, masuk ke langit kedua. Di mana itu? Di mana saja. Ketika beliau berada di Palestina, maka di situ ada pintu langit, kata Al-Quran. Melalui pintu langit itulah Nabi Muhammad dibawa masuk ke langit berdimensi lebih tinggi, yaitu langit kedua. Dan dari langit kedua, beliau bisa melihat dunianya, langit pertama. Tetapi beliau hilang dari langit pertamanya itu karena masuk ke dimensi yang lebih tinggi, seperti sebuah bayangan yang mencelok hinggap di punggung saya bawa masuk ke dalam ruangan. Hilang dari dunianya, bisa mengamati dunianya dari dimensi yang lebih tinggi. Menariknya, ketika sebuah bayangan itu masuk ke ruangan dimensi lebih tinggi ini, dia akan bisa melihat ujung tembok kiri sampai ujung tembok kanan, tanpa perlu melakukan perjalanan ke sana kemari. Cukup dari sini bisa melihat seluruh jagat rayanya dia, berupa luasan tembok itu. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril, masuk ke dimensi langit yang lebih tinggi, beliau tiba-tiba bisa mengamati seluruh jagat raya, tanpa harus melakukan perjalanan keluar angkasa. Masya Allah. Itulah yang digambarkan kemudian beliau terpesona dalam perjalanan itu. Di langit kedua, beliau melihat langit pertama sedemikian indahnya, sedemikian luasnya. Apalagi ketika beliau dibawa lagi masuk ke dimensi yang lebih tinggi, langit ketiga. Ada pintu langit, ya pintu dimensi, di mana beliau bisa melihat langit kedua, dari langit ketiga, apalagi langit pertama dari langit ketiga. Pemandangannya jauh lebih dahsyat, lebih indah dibandingkan ketika beliau berada di dimensi yang lebih rendah. Terus lagi naik ke langit keempat, semakin indah, langit kelima semakin indah, 6, 7. Maka digambarkan di sana Nabi Muhammad melihat keindahan yang luar biasa sehingga beliau itu terpesona di sana. Itu yang diceritakan ayat yang tadi saya baca dan ini saya ulangi lagi, yaitu surat An-Najm ayat 14 sampai 18. Inda sidratil muntaha
Rasulullah sampai di satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Surga adalah sebuah simbol keindahan yang tiada tara, yang tidak bisa diceritakan kepada orang-orang yang belum mengalaminya. Seperti orang buta dikasih cerita tentang warna, nggak punya memori warna, dikatakan indahnya warna hijau, warna biru, warna merah, dia nggak ngeh karena belum punya pengalaman tentang itu. Atau seperti indahnya suara yang diceritakan kepada orang tuli. Orang tuli tidak punya memori tentang suara. Kita bercerita, Pak, Bu, merdunya nada ini, dia nggak ngeh. Nabi melihat surga, sebuah simbol keindahan yang kita tidak bisa menggambarkannya. Ketika itu Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, misterius. Nabi digambarkan penglihatannya tidak bisa dipalingkan dari apa yang dilihatnya itu, dan tidak bisa melampauinya, tidak tahu ada apa di balik itu, sangat misterius. Apa yang beliau lihat? Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia, Rasulullah, telah menyaksikan sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Surat An-Najm ayat 14-18. Itulah saat Rasulullah berada di puncak langit berdimensi 10 atau 11 menurut teori mutakhir tentang kosmologi, di mana dari puncak langit itu beliau bisa menyaksikan keindahan seluruh jagat raya yang tidak pernah disaksikan oleh manusia lainnya. Ibaratnya seseorang naik ke menara yang semakin tinggi, maka penglihatannya akan semakin jauh dan bisa melihat keindahan dalam skala yang sangat luas. Bapak dan Ibu sekalian, maka sebagai kesimpulannya, di sana apakah Rasulullah bertemu dengan Allah? Apakah di sana Rasulullah bertemu dengan Allah? Untuk apa Nabi diperjalankan dari Mekah sampai ke Palestina, dari Palestina menuju ke Sidratil Muntaha? Ternyata ayat-ayat yang kita bahas tadi menggambarkan bahwa Nabi melakukan perjalanan itu bukan untuk bertemu dengan Allah, melainkan untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Allah. Perjalanan Mekah Palestina itu penutup ayatnya adalah linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah rupanya sedang ingin menunjukkan sesuatu kepada Rasulullah dalam perjalanan Mekah Palestina. Satu. Yang kedua, ketika naik ke Sidratul Muntaha ke langit yang ketujuh, apa tujuannya? Juga diceritakan oleh ayat ini. Di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya itu dan tidak melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Jadi bukan untuk bertemu dengan Allah, tetapi laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kaji dari sumber Al-Quran ini, kita mendapati bahwa perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj itu adalah Allah ingin memperlihatkan semua itu. Kekuasaan Allah yang sangat dahsyat, yang membuat dia atau beliau terkagum-kagum dan kemudian menjadi yakin atas kekuasaan Sang Maha Pencipta. Untuk apa itu? Ternyata ada kaitannya dengan background peristiwa itu. Bahwa Nabi itu diperjalankan pada saat beliau terjepit di masa dakwahnya. 10 tahun di Mekah, hampir 12 tahun di Mekah, kemudian semakin sulit dakwahnya. Dalam kondisi yang terjepit, Nabi mau dibunuh,
dikejar-kejar, bahkan dipasang hadiah-hadiah, barang siapa bisa menyerahkan Nabi mati atau hidup dapat hadiah besar. Dalam kondisi seperti itu, pamannya Nabi diwafatkan oleh Allah. Padahal pamannya Nabi, Abu Thalib, itu adalah salah satu pelindung yang disegani oleh kaum kafir Quraisy. Sudah begitu, istrinya Nabi, Siti Khadijah, yang menjadi tulang punggung yang mensupport Nabi secara finansial dan moral dan mental kepada Nabi untuk berjuang itu, juga diwafatkan. Wah, Nabi kehilangan dua orang yang hebat yang menjadi tulang punggung beliau. Dikejar-kejar mau dibunuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau melakukan syiarnya keluar kota Makkah ke kota Taif, sekitar 70 sampai 100 km lah dari Mekah, di mana masa kecil Nabi di sana dulu pernah beliau masa kecilnya ada di Taif itu. Harapannya apa? Syiar di kota Taif disambut oleh warga dengan baik. Ternyata Nabi malah dilempari batu sampai berdarah-darah. Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah background dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Nabi terjepit dan kemudian seperti kehilangan harapan untuk menyampaikan syiar risalah Allah itu. Maka Allah memperjalankan beliau untuk menunjukkan kepada Nabi siapa yang mengutus beliau itu. Allah Azza wa Jalla, yang sedemikian dahsyatnya, yang memperjalankan Nabi dari Mekah ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha dan ditampakkan, diperlihatkan betapa dahsyatnya segala ciptaan Allah itu. Maka Nabi mendapatkan motivasi dari perjalanan itu. Beliau balik ke Mekah dan kemudian setahun kemudian melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian dari Madinah beliau bisa menaklukkan kota Mekah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Monggo diklarifikasi dalam sesi waktu yang masih ada. Saya kembalikan kepada Prof. Terima kasih.